Nah, sekarang kita akan masuk ke manajer seri berikutnya ya. Sebagai manajer, ingin nggak kalau Anda memiliki tim dengan kinerja yang baik dan baiknya itu terus-menerus? Ya, tentunya mau dong ya. Nah, sekarang dalam kesempatan ini mari kita belajar bagaimana caranya supaya tim member kita selalu memiliki kinerja yang baik secara terus-menerus. Oke? Jadi manajer itu tantangannya adalah bagaimana kita menghadapi, bekerja sama dan mendorong tim member kita yang tentunya beraneka ragam ya. Mereka punya keunikannya masing-masing, mereka punya motivasinya masing-masing, sehingga kita butuh satu upaya untuk bisa mengenali mereka dengan baik ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali mereka dengan baik ya? Jadi sekarang kan kita kerjanya bersama-sama orang lain ya, bukan sendiri lagi. Jadi kita harus betul-betul meluangkan waktu untuk bisa mengenali masing-masing tim member yang ada di tim kita. Ya. Nah, kenapa kita perlu mengenali mereka gitu ya? Karena begini. Setiap orang di dalam tim kita itu akan mempunyai pilihan ya, apakah mereka mau bekerja dengan sepenuh hati mereka atau mereka bekerja ya asal bekerja saja gitu ya, yang penting pekerjaan saya selesai gitu. Nah, rasanya kita tidak menginginkan bahwa tim member kita hanya sekedar bekerja ya, tapi bekerja dengan penuh semangat, dengan antusiasme yang tinggi, sehingga hasil-hasilnya pasti akan jauh lebih baik ya. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah manusia itu adalah manusia yang sifatnya adalah manusia seutuhnya. Apakah itu? Jadi gini, manusia itu punya kebutuhan-kebutuhannya ya, dari mulai kebutuhan yang sifatnya fisik ya. Apakah mereka bicara mengenai istilahnya sandang pangan papannya gitu ya. Jadi kalau di dunia kerja ya mereka harus memiliki penghasilan yang memadai ya. Kemudian yang kedua, dari sisi hati mereka gitu ya, mereka juga membutuhkan satu hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, antara lain dengan kita sebagai manajernya dan juga dengan teman-teman yang lain di dalam timnya ya. Yang ketiga, mereka juga mempunyai kebutuhan dari sisi pikiran. Apa itu? Pikiran adalah kebutuhan dari sisi bagaimana seseorang itu ingin berkembang, mereka ingin belajar hal-hal baru, mereka ingin menambah keterampilan-keterampilan baru ya. Dan yang terakhir adalah mereka juga butuh sesuatu yang sifatnya ada di dalam spiritual atau jiwa mereka. Artinya mereka ingin menjadi manusia yang juga punya arti dalam kehidupan, mempunyai pekerjaan yang bermakna bagi diri dan keluarganya paling tidak ya. Nah, kita harus mengerti itu ya. Jadi kalau kita mengerti apa kebutuhan-kebutuhan mereka, maka kita akan jauh lebih mudah untuk memotivasi mereka untuk bekerja dengan sepenuh hati. Oke? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita mengenali tim member kita? Yang pertama adalah luangkan waktu secara khusus untuk bicara dengan mereka satu per satu. Ya. Waktunya tidak perlu terlalu lama, 30 menit itu rasanya cukup untuk bisa ngobrol lah dengan mereka, membahas hal-hal yang sifatnya adalah diri mereka ya. Dan ingat, ini harus secara disiplin dipenuhi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah janji kemudian janji itu dibatalkan, hati-hati loh, mereka akan berpikir ini jangan-jangan bos aku nggak serius nih gitu ya, tiap-tiap janji kok dibatalkan. Jadi ini harus menjadi janji dari kita sebagai seorang manajer untuk disiplin meluangkan waktu untuk mereka ya. Yang kedua, nah ini pertemuan ini nggak sembarang pertemuan ya, jadi perlu dipersiapkan dan persiapkan secara tertulis. Jadi kita punya catatan bahwa dalam kesempatan minggu ini saya ingin bicara dengan si A perihal A, B, C, D gitu. Jadi tidak perlu terlalu banyak, tapi yang jelas terarah ya. Persiapan tertulis ini menjaga kita supaya bicaranya tidak kesana kemari ya, tidak ngalor ngidul, nggak jelas gitu ya, tapi ada satu atau dua hal yang kita ingin fokuskan di dalam pembicaraan ini ya. Dan istilahnya begini ya, persiapan ini tidak kaku, tapi persiapannya juga menyangkut sesuatu yang sifatnya personal. Misalnya
pada saat saya akan ketemu dengan si A atau si B gitu ya, saya harus mencari satu hal yang sifatnya personal misalnya gitu ya. Oh, kemarin anaknya baru ulang tahun misalnya gitu ya. Tidak ada salahnya ketika kita bertemu, kita buka dengan, gimana anakku kemarin ulang tahun, yang keberapa sih? Ketiga atau keempat? Gimana? Ada acara apa? Gitu. Anaknya tapi sehat kan? Nah, hal-hal seperti itu perlu juga kita pikirkan gitu ya. Kenapa? Karena dengan demikian mereka akan merasa bahwa kita juga berusaha untuk mengenali mereka secara pribadi. Ya. Oke, yang ketiga, ya ini ya agenda dari apa yang kita bicarakan dalam pertemuan ini adalah hal-hal yang menyangkut diri mereka. Ya. Jadi ini adalah mengenai mereka, bukan saya sebagai manajernya. Tetapi ini bicara mengenai mereka, ya. Mereka itu sedang punya proyek apa, mereka sedang menghadapi tantangan apa, mereka sedang punya ide apa. Nah, disinilah kesempatan kita bertemu dengan mereka untuk membahas hal-hal seperti itu, ya. Jadi ingat bahwa ini adalah agenda mereka. Ya, tadi kan agendanya adalah mengenai mereka. Ada tipsnya bagaimana supaya pertemuan ini bisa efektif dan ada hasilnya. Ya, yang pertama, gunakan 80% dari waktu kita yang kurang lebih 30 menit itu untuk mendengarkan. Ya, mendengarkan karena di sini adalah balik lagi agendanya mengenai mereka. Jadi kita harus bersabar untuk mendengarkan. Ya. Gunakan yang namanya teknik empathic listening. Apa itu? Satu teknik ya, cara kita mendengarkan yang benar-benar mencoba untuk mengerti situasi dari diri mereka. Ya, situasi emosi mereka terutama ya. Kadang-kadang kan pada saat kita ketemu dengan mereka bisa jadi mereka dalam kondisi emosinya misalnya nih sedang kesal, frustrasi, tapi bisa juga ada kondisi di mana emosi mereka sedang happy ya. Tetap emosi itu perlu kita sampaikan, perlu kita mengerti gitu ya. Karena dengan mengerti emosinya, kita akan lebih mudah mengerti ya, bukan memahami tapi mengerti situasi mereka ya. Kalau mereka sedang misalnya sedang frustrasi, ya kita akan juga bisa mengendalikan kondisi pembicaraannya dengan kondisi dia mungkin di awal sedang dalam kondisi frustrasi ya. Jadi empathic listening adalah cara kita untuk mengerti kondisi dari si orang yang sedang berbicara di depan kita ya. Nah, yang 20%-nya ngapain? Ya, tadi kan 80% kita mendengarkan ya. Yang 20%-nya kita boleh berbicara tentunya gitu ya. Dan berbicara di dalam 20% dari waktu ini kita lebih banyak bertanya. Ya. Bertanya di sini adalah sebenarnya lebih untuk menggali lebih banyak apa yang sedang ada dalam pikiran-pikiran mereka, apa yang sedang ada dalam kondisi yang sedang mereka hadapi. Ya. Jadi 80% mendengarkan, 20% kita boleh berbicara dan lebih banyak bertanya. Jadi ya penting sekali untuk kita mengadakan pertemuan rutin secara disiplin ya, waktunya 30 menit saja, tidak usah terlalu lama. Topiknya menyangkut mereka. Pembagian waktunya adalah 80% mendengarkan dan 20% kita bertanya untuk membantu mereka gitu ya. Jangan terbalik, kadang-kadang mungkin kebanyakan dari kita sebagai manajer karena merasa kita punya pengalaman, merasa kita tahu, akhirnya kita lebih banyak berbicara. Nah, kalau itu yang terjadi, nggak aneh kalau tim member kita males diajak ngobrol oleh kita, ya. Mereka akan berpikir, paling-paling nanti si ibu atau si bapak ini yang mengendalikan atau menguasai pembicaraan. Saya tidak ada dikasih kesempatan untuk berbicara. Nah, itu yang kita perlu sangat hindari, ya. Jadi mendengarkan lebih banyak ketimbang kita berbicara. Oke, saya rasa itu tips yang bisa teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa mengenali tim member dengan lebih baik. Mengenali mereka artinya kita akan bisa memotivasi mereka dengan lebih mudah. Oke, subscribe, like, atau share jika teman-teman merasa bahwa ini ada manfaatnya. Oke, sampai ketemu lagi.